Tentunya kolaborasi Dompet Duafa yang akan disematkan oleh Bapak Ahmad Juwaini. Insya Allah di Ramadan kali ini Dul akan berkampanye berkolaborasi bersama Dompet Duafa dengan campaign Bantu Yatim Tetap Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, boleh bersalaman terlebih dahulu untuk kolaborasi kali ini Dompet Duafa bersama Dul Jalani. Ditahan dan boleh diberikan semangatnya kepada rekan-rekan media dan teman-teman juga. Kita ambil gambaran terlebih dahulu. Ini dia, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, campaign kolaborasi Dompet Duafa bersama Dul Jalani Bantu Yatim Tetap Sekolah, berbagi keren yang gak ada obat. Kita akan mulai hari ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kalau begitu, mungkin nanti kita akan langsung ke talk show. Jadi kami persilakan kembali terlebih dahulu kepada Duafa di kolaborasi ini bersama Dul Jalani. Dul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puasa lancar. Insya Allah. Insya Allah. Kemarin lagi padat-padatnya juga promo ya. Ya lagi promosi aja. Promosi aja ya. Boleh menyapa teman-teman dulu boleh. Ya selamat menjalani puasa. Sedikit lagi buka ya. Semoga lancar sampai buka. Amin. Ini jam-jam, kalau tadi jam-jam rawan, sekarang tuh jam-jam semangatnya. Berburu tajil biasa jam segini. Tapi kita talk show kolaborasi kebaikan terlebih dahulu ya. Mas Rian, siapa kabar? Alhamdulillah, seperti biasa. Lancar puasanya ya? Lancar. Masih full. Masih full. Harus full sampai akhir insya Allah. Mbak Rina, apa kabar? Baik, Mbak Dini, alhamdulillah sehat Mbak. Sehat ya, baik. Insya Allah. Kita pengen ngobrol nih terkait kolaborasinya Dompet Duafa sama Dul. Tapi kita ke Dul dulu terlebih dahulu, boleh ya? Boleh. Nah, untuk Dul sendiri nih, di Ramadan mungkin ada pengalaman Ramadan yang sangat-sangat berkesan dari dulu sampai sekarang yang Dul rasakan apa nih? Ingat-ingat nostalgia zaman dulu lagi atau kayak wah kalau puasa tuh udah banyak kan bumper kali jangan-jangan gitu. Ya pengalaman sebelumnya terima kasih dulu untuk Dompet Duafa yang sudah ngajak saya gitu. Saya jadi ingat pengalaman zaman dulu gitu. Memang setiap bulan puasa ini bulannya penuh berkah gitu ya, kumpul keluarga, kumpul sama teman-teman yang dalam artian positif ya, kumpul positif gitu, berbagi keseruan juga dan kesenangan dengan anak-anak yatim piatu, apalagi kalau nungguin kolaknya ya, Takjil ya. kolaknya, tempe, teh manis, gorengan. Jadi memang bulan puasa ini selalu identik, kalau saya pribadi ya alhamdulillah selalu identik dengan silaturahmi, dengan kumpul-kumpul dan berbagi gitu sih, berbagi kebaikan. Oke. Kita berusaha berbagi kebaikan, entah itu diterima Allah, maka yang penting kita berusaha. Insya Allah diterima Allah. Amin, amin, amin. Nah, akhirnya membawa Dul Jalani sendiri berkolaborasi sama Dompet Duafa tuh gimana ceritanya? Akhirnya, oke deh kalau gitu aku akan berkolaborasi dengan Dompet Duafa. Kalau tadi Pak Ahmad sempat bilang kepedulian yang tinggi yang kita rasakan juga ya, maksudnya dalam artian hati itu dipanggil dan tergerak untuk membantu sesama. Nah, dari Dul sendiri akhirnya berkolaborasi dengan Dompet Duafa seperti apa? Kebetulan saya bukan orang alim gitu ya, tapi saya pengagum orang-orang yang mensiarkan kebaikan. Masya Allah. Pengagum Aku aja. kalau ngomong kayak gitu. Pengagum gitu ya. Jadi setiap ada orang yang membuat kampanye kebaikan, saya tuh selalu mengagumi gitu. Dan alhamdulillahnya di keluarga saya juga diajarkan untuk setiap berangkat keluar rumah itu bunda saya selalu bismillah gitu ya. Kadang mungkin ada anak-anak muda tuh yang kurang peka terhadap agama, tapi alhamdulillahnya saya di keluarga saya bunda saya selalu setiap berangkat selalu bismillah gitu ya. Ayah saya kalau saya habis komat masih gerak-gerak diingetin kalau komat nggak boleh gerak gitu.
Jadi mungkin alhamdulillahnya di situ timbul om saya juga selalu ingatin saya untuk sedekahlah agar kamu panjang umur, sedekahlah kamu supaya kamu beruntung dan menolak bala gitu. Hingga akhirnya saya kagum aja gitu, saya kagum sama orang-orang yang mengkampanyekan atau mensiarkan kebaikan gitu. Maksudnya maaf, daripada mensiarkan namanya flexing gitu menurut saya gitu, maaf gitu ya. Jadi akhirnya saya saat diajak ya saya nggak mikir dua kali gitu ya, saya nggak mikir dua kali dan alhamdulillah saya diajak. Terima kasih sekali lagi, senang juga bisa berkumpul sama adik-adik dan semoga membawa berkah dan keberuntungan. Jadi ya itu saya tidak mikir dua kali dan langsung saya terima gitu. Amin, amin, luar biasa. Adik-adik senang ketemu sama Abang Dul, panggilnya kalau adik, nah abang ya, kakak ya. Bebas. Senang ketemu Kakak Dul, senang ya Allah. Dan luar biasa kolaborasi kali ini programnya bersama teman-teman saudara-saudara kita anak-anak yatim ya, untuk tetap bersekolah ya. Akhirnya mungkin terpilih juga program itu yang mengajak Dul ingin mensiarkan itu. Kenapa kalau boleh tahu juga? Bunda saya selalu pesan sama saya gitu ya, kalau kamu belum bisa jadi anak baik atau orang baik gitu, paling tidak diiringi dengan kebaikan gitu ya. Insya Allah saya melihat banyak banget berkah di sini gitu ya. Tidak hanya soal kolaborasi atau seperti apa, tapi juga banyak sekali yang jauh melampaui itu berkah. Dan jadi saya diajak untuk sesuatu yang berkah dan insya Allah membawa banyak pahala gitu ya. Saya nggak munafik, saya masih butuh pahala. Sama dong, kita semua kayaknya sama. Iya, jadi saya diajak untuk berbuat kebaikan ya, kenapa enggak gitu. Jadi ayo kita bareng-bareng gitu, kita mau buat apa. Saya juga senang sekali setiap kumpul sama adik-adik yatim. Rasanya hati itu adem aja gitu ya. Tadi saya juga di bawah, musolanya juga bagus gitu. Saya lihat kayunya juga wangi-wangi, oh ini maksudnya berarti memang penuh keberkahan gitu ya. Jadi ya saya diajak berbuat baik, masa saya tolak? Masya Allah, luar biasa. Apa yang disampaikan sama Dul ini semangatnya sampai banget ya. Boleh dong kita apresiasi terlebih dahulu. Semangat mengajak mensiar kebaikannya tuh kerasa banget, dapat banget. Baru obrolan sebentar aja. Jadi kita pengen tahu dulu sebentar, tahunya dulu ya. Program Dompet Duafa sendiri nih. Kita ketemu sama Mas Ardiansyah, ketua program Dompet Duafa, ketua Ramadan ya. Dompet Duafa 1446 Hijriah tahun ini. Biar lebih ikrips lagi kita sama programnya, karena berzakat keren yang ada obat, berbagi keren yang ada obat. Kayak Mas Ardiansyah nih yang bakal ceritain apa-apa aja sih program Ramadannya Dompet Duafa. Silakan Mas Ardiansyah. Tapi sebelum itu saya mau biar lebih semangat lagi. Oh, mau apa nih? Khawatir kalau melihat dulu kan semangat ya, saya ngantuk nanti. Semangat kok Mas Ardiansyah. Untuk adik-adik atau saya panggil anak-anak kali ya, karena kayaknya seusia anak saya ini, anak-anak hebat. Saya panggil anak-anak hebat. Ya. Ketika nanti saya panggil anak-anak hebat, anak-anak menjawab dengan saya kerennya gak ada obat. Ini keren. Sesuai ini ya. Baik. Saya kerennya gak ada obat. Kerennya gak ada obat, gitu ya? Bisa ya? Bisa Oh, ya? Ya, langsung aja jangan pakai percobaan. Durasi. Coba kita coba. Oke. Tapi langsung semangat coba. Oke. Yang semangat ya, kalau bisa pecahkan ruangan ini, oke? Nanti Om sampaikan anak-anak hebat, anak-anak bilang saya kerennya nggak ada obat. Oke, siap, oke. Siap ya sayang ya. Coba aku samperin ya sebentar. Boleh. Oke. Oke, bisa. Oke, langsung hitungan 1, 2, 3. Anak-anak hebat. Luar biasa, keren. Iya, baik. Makasih
kasih Mbak Dini. Jadi bicara program, Dompet Duafa sebetulnya hadir selama bulan Ramadan ini, programnya sejak sebelum Ramadan sampai Lebaran gitu. Jadi sebelum Ramadan kemarin kita mulai sudah dengan program yang kita budayakan. Jadi kalau Dul tahu nyekar sebelum Ramadan, nah Dompet Duafa melestarikan program itu. Kita buat namanya Sekar, program Sekar. Sekar ini sebuah akronim dari sadar kebersihan makam selama bulan Ramadan, gitu kira-kira. Jadi kita bagi-bagi bunga secara gratis, bagi-bagi buku doa secara gratis, dan kita juga membersihkan makam-makam yang ada di Jabodetabek, seperti itu. Kemudian yang kedua, program kita yang sedang kita gulirkan, dan saat ini tim kemanusiaan kita sudah ada sekitar ini masuk hari ke-6 kalau saya tidak salah, ada di Mesir untuk menyalurkan bantuan ke Palestina. Jadi yang kedua programnya adalah Ramadan di Palestina kali ini. Nah, yang ketiga program kita adalah muliakan anak yatim. Nah, program ini adalah program yang paling diminati, antusiasmenya paling tinggi bagi masyarakat. Seperti itu. Jadi muliakan anak yatim ini programnya berisi program santunan, buka bersama, kemudian pemberian beasiswa dan sebagainya. Seperti itu. Nanti mungkin Mbak Rina akan menjelaskan lebih detail lagi tentang program yatim kita. Nah, kemudian yang keempat, programnya berkaitan dengan program dakwah melintas batas. Kebetulan di tempat ini juga hari Kamis lalu kita baru saja menerbangkan 250 dai ke seluruh penjuru Indonesia dan 11 negara di dunia. Jadi nggak cuma di Indonesia, kita sebar dai-dai untuk berdakwah sampai pelosok perbatasan dan sebagainya. Kita juga kirim dai-dai ke 11 negara untuk memberikan dakwah tentang Islam rahmatan lil alamin gitu. Nah, kemudian yang kelima, programnya adalah program pasar berkah di bulan Ramadan. Nah, program pasar berkah ini programnya kurang lebih kalau kita biasa lihat ada gerai-gerai atau warung-warung takjil di pinggir jalan. Nah, mungkin sama seperti itu. Cuma bedanya yang dagang di situ di pasar berkah penerima manfaat binaan Dompet Duafa, dan juga untuk tempatnya, spot-spot strategisnya itu disewain oleh Dompet Duafa. Jadi penerima manfaat binaan Dompet Duafa itu tinggal masuk saja, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pos mudik ramah keluarga. Jadi ini bentuknya ada dua, ada mudik cerianya. Jadi orang-orang nanti sekitar dari Jabodetabek dan sekitarnya itu kita berangkatkan ke kampung masing-masing. Dan yang kedua, pos mudik ini kita juga ada di 2 titik. Satu titiknya di terminal Kampung Rambutan, satu lagi di Pantura, di sekitar rest area Pantura jalur biasa ya, bukan jalur tol. Itu ada namanya rest area Indonesia Power. Kita bekerjasama dengan anak perusahaan PLN, kita bangun pos mudik di sana di Cirebon. Jadi ada 2 titik pos mudik cerianya gitu. Itu sampai Lebaran nanti. Oke, berarti programnya Dede lengkap ya, dari buka mata sampai tidur lagi gitu ya. Itu semuanya isinya kebaikan insya Allah ya. Betul. Okay. Sebenarnya masih banyak lagi. Masih banyak lagi ya. Saya jelasin kayaknya 2 hari belum kelar. Ya, maksudnya ada program sahur on the road, ada buka bersama dan sebagainya. Oke, nah kalau misalnya mau lebih lengkapnya lagi, teman-teman di sini Rata Media bisa mengunjungi website Dompet Duafa dan juga follow Instagramnya, jangan lupa di Dompet Duafa ORG ya. Betul. Nah, ngomongin targetan tahun ini sebagai ketua Ramadan 1446 Hijriah, di mana amanah di pundaknya Mas Andrian Syari, gimana nih targetannya? Tentu Ramadan ini menjadi momentum ya, momentum kebaikan bagi setiap insan yang ada di muka bumi ini gitu. Jadi kita ingin memberikan pelayanan terbaik kepada kaum duafa, kita ingin memberikan pembelaan dan juga pemberdayaan kepada mereka. Maka kita di tahun ini menargetkan, kalaulah tahun lalu ada sekitar 300.000 penerima manfaat, tahun ini insya Allah kita targetkan 500.000 penerima manfaat. Masya Allah, tepuk tangan, amin. Selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan saja. Selama bulan Ramadan, Bismillah. Bismillah. Oke, itu dia, berarti kita doakan diberikan kelancaran semuanya. Terus insan Dompet Duafa juga dikuatkan, disehatkan karena titiknya banyak ya. Amin. Ya. Dan semua yang hadir di sini turut berkolaborasi kebaikan. Allah balas kebaikan teman-teman semua yang hadir di sini dan datang hari ini. Amin, amin, amin. Baik. Nah, kalau sekarang pengen nanya nih, kolaborasi bareng sama
Sadri. Saya tadi menyimak apa yang Dul sampaikan ya. Sebenarnya saya juga merinding ya. Awalnya saya pikir apa gitu. Oh ternyata luar biasa memang. Apa yang disampaikan oleh Dul ini semua berisi nilai. Masya Allah. Jadi pertama mungkin memang kenapa kita berkolaborasi ya karena kita memiliki nilai yang sama ya. Ingin sama-sama memberikan hak dan kesejahteraan yang sama bagi anak-anak hebat yang ada di depan kita, karena nanti programnya akan berkaitan dengan program-program yatim seperti itu, seperti sebagaimana yang ada di belakang saya. Jadi kita temanya adalah bantu yatim tetap sekolah. Ini yang akan menjadi fokus utama kita. Gitu. Nanti Mbak Rina bisa bantu untuk mendetailkan programnya akan seperti apa. Gitu. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung aja ke Mbak Rina nih. Ya, mengenai langsung programnya Yatim di Dompet Duafa itu seperti apa, Mbak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan adik-adik semua. Izin pamit Mbak Etika. Ya, Kak Dul. Jadi untuk program yatim sebenarnya di Dompet Duafa ini program yatimnya cukup banyak Mbak dan menyasar usia yang beragam, gitu ya. Kalau di Ramadan lebih banyak ke program santunan gitu ya, kemudian belanja bersama yatim gitu. Semua aktivitas yang ceria-ceria lah bersama anak-anak yatim yang sifatnya itu memang berbagi ya, karena memang Ramadan adalah bulannya berbagi begitu. Nah tapi di program regulernya kita gitu, nah kita ini punya program beasiswa untuk anak yatim yang saat ini hari ini ada sekitar lebih dari 100 anak yatim yang mendapatkan beasiswa pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar. Yang untuk sekolah dasar ini kita bermitra dengan yayasan yang tempat mereka tinggal gitu ya, karena kan anak-anak ini tinggal di yayasan, kemudian pendidikannya kami bantu gitu ya, beasiswa pendidikan. Kemudian yang kedua juga ada anak-anak yatim yang bersekolah di sekolahnya Dompet Duafa, namanya Smart Excellence ya Kak Dul. Mudah-mudahan Kak Dul bisa berkunjung ke sana dan bertemu langsung dan sharing gitu ya sama adik-adik kami begitu. Nah di situ di sekolah Smart Excellence ada SMP SMA gitu ya, SMP SMA. Jadi setelah mereka lulus dari SD, kemudian mereka yatim dan juga berprestasi begitu, kemudian sekolah lanjut sekolah ke SMP SMA. Jadi sekaligus gitu. Jadi habis SMP lulus mereka langsung ke SMA-nya di Smart Excellence ya. Dan kita berharap mudah-mudahan mereka bisa lanjut ke perguruan tinggi. Kemudian juga ada juga program yang fokusnya di siswa kelas 12. Kita tahu bahwa ada keterbatasan anak-anak ini untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi. Nah, kami dari pendidikan itu melakukan pendampingan secara intensif gitu ya, menghadirkan mentor, menjadi teman belajarnya mereka, dan juga kita bantu juga sekolahnya sampai tuntas. Dan alhamdulillah dari anak-anak yang kami dampingi ini, siswa kelas 12, kelas 3 SMA ini, alhamdulillah 100% lanjut ke pendidikan tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri yang ada di wilayah masing-masing. Jadi program Muliakan Yatim di Dompet Duafa ini menyasar gitu ya di seluruh rentang usia, gitu dari SD, SMP sampai ke SMA. Mudah-mudahan kolaborasi dengan Kak Dul jadi menambah nih jumlah anak yatim yang juga bisa melanjutkan ke pendidikan seperti itu. Biasa berarti ini untuk Indonesia. Ya betul. Kalau syaratnya sendiri seperti apa yang dari Smart Excellence ya, secara sistemnya mungkin ya untuk mendapatkan beasiswa pendidikan ini? Ya, ada yang memang perlu ada requirement khusus ya, karena kalau untuk sekolah Smart Excellence ini memang kita menyasar pada anak-anak yang berprestasi seperti itu. Jadi selain mereka juga punya memiliki ekonomi yang lemah begitu ya, mereka juga berprestasi, kemudian nanti mengikuti beberapa rangkaian seleksi dan lain sebagainya. Karena memang secara kapasitas saat ini kan sekolah kami juga terbatas ya, baru bisa menampung sekitar satu angkatan itu sekitar 40-an anak gitu. Jadi karena satu area kurang lebih 200 anak, karena kan dari SMP sampai SMA. Jadi sangat terbatas. Namun di luar situ kami juga ingin memperluas manfaat ya, karena kan lokasinya terbatas tapi permintaan tuh banyak. Pada saat kami membuka beasiswa untuk yang kelas 12 itu saja ada sekitar 400 yang mendaftar Mbak gitu ya. Tapi ya karena sekali lagi
menambah jumlah manfaat ya buat anak-anak yatim untuk lanjut ke jenjang sekolah seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Rina. Ya, Tepuk sama-sama. tangan dong buat Mbak Rina. Nanti kita akan buka sesi pertanyaan ya untuk dua penanya. Kita kembali ke dulu lagi nih, berarti antara yang sudah disampaikan oleh Mas Ardiansyah dan juga Mbak Rina sudah banyak terbayang program-program yang nanti akan dikolaborasikan bersama Dul. Harapannya deh dari Dul sendiri atas kolaborasi ini seperti apa? Ya, harapannya atas kolaborasi ini semoga makin banyak silaturahmi ya dari kita semua, silaturahmi dari kolaborasi ini yang silaturahmi yang membawa rezeki dengan cara berbagi yang kita tahu juga religion is caring gitu, bahwa agama adalah kepedulian gitu ya, yang saya tahu juga. Dan semoga harapannya ya bisa membawa berkah juga bagi banyak orang dan bisa menyenangkan juga banyak orang gitu, baik kita, mereka, aku, kamu gitu ya. Ya pokoknya bisa menyebarkan hal-hal yang menyenangkan lah, apapun itu. Oke, berarti mulai hari ini kita udah siap mungkin melihat nanti Dul akan campaign kolaborasi ini, dan insya Allah tanggal 14 juga akan ada performance Dul juga ya nanti ya, insya Ya, Allah. ada nyanyi bareng juga mungkin nanti. Ya nanti. Asik. Datang loh, jangan lupa ya, tanggal 14 di Cibis Park ya, jangan lupa. Oke, baik. Kita buka satu pertanyaan terlebih dahulu, boleh ya? Untuk mungkin ada yang mau bertanya silakan. Teman-teman blogger ada yang mau bertanya atau rekan-rekan media? Sebelum nanti kita akan ke doorstop juga, tapi sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu di sini? Tidak ada? Oke, baik. Mungkin ada teman-teman mau bertanya langsung ya, boleh. Oke, kalau gitu kita mau tahu harapannya juga dari Mas Ardiansyah dari kolaborasi ini, dan juga tentunya program Dompet Duafa seperti apa. Nanti juga Mbak Rina juga harapannya seperti apa. Yang jelas sekali lagi hari ini luar biasa, semua hadir. Dulu juga terima kasih sudah hadir, adik-adik kita juga sudah hadir, rekan media juga, teman-teman blogger, di mana satu visi misi dan satu nilai ingin kebermanfaatannya bisa lebih luas lagi dan bisa mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Nanti silakan. Mohon izin Pak Ahmad, Mbak Etika. Kalau dari kami sebenarnya harapannya simpel aja. Dengan adanya kolaborasi ini, tentu kita mengharapkan lebih banyak lagi masyarakat yang menjangkau informasi tentang Dompet Duafa, sehingga nanti mereka masyarakat lebih paham lagi apa yang tentang Dompet Duafa lakukan, dan ada ketergerakan untuk ikut sama-sama membantu mensupport Dompet Duafa dalam setiap aktivitas dan kegiatannya. Seperti itu. Amin. Kita doakan juga targetnya semua lancar dan semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan ya dari tim Dompet Duafa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan Mbak Rina, silakan Mbak Rina. Ya, pendidikan itu adalah hak universal setiap anak Indonesia. Jadi dengan program bantu yatim untuk tetap sekolah, mudah-mudahan setiap anak Indonesia, terutama anak yatim, tetap mendapatkan akses pendidikan yang terbaik hingga ke jenjang pendidikan tinggi, insya Allah. Amin, amin. Tepuk tangan dong tentunya. Dan Kak Adul, Ramadan ini ada lagu terbarunya kalau nggak salah. Ada Oh iya, nggak? alhamdulillah lagi Alhamdulillah ada ya? kolaborasi sama Oke. Ibu ya. Spill dikit dong lagunya. Tentang apa sih lagu? Nanti kan bakal nyanyi habis ini ya. Habis ini bakal nyanyi ya. Di sini. Terserah mau yang di sini. Habis ini nanti bakal akustikan ya. Bukan saya nyanyi, malu saya. Gak apa-apa, nanti yang nyanyi berarti lagu apa? Nanti surprise lah ya buat kita ya. Ya, Tapi ya, yang ya. jelas boleh di-spill sedikit lagu terbarunya di bulan Ramadan ini tentang apa sih? Lagu terbarunya tentang bahasanya, bukan saya nulis liriknya ya, bahasanya bahasa sufi gitu, Mustafa Debu. Yang mabuk anggur biasa sadar setelah mabuknya, tapi yang mabuk cinta mabuk seumur hidupnya. Ya saya lihat seperti ini di Dompet Duafa juga, saya lihat banyak membagi cinta juga untuk anak-anak keren. Semoga dengan adanya Dompet Duafa dan anak-anak keren ini bisa menghasilkan generasi yang luar biasa di masa mendatang. Amin, amin. Oke, kalau kayak gitu ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup? Cukup insya
Cukup baiklah, karena kita saat lagi pengen lihat penampilan Dul akan membawakan sebuah lagu yang siap-siap di sini, mungkin udah disiapkan ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk teman-teman ya. Dan sehabis ini kita akan ada penyerahan tentunya ya, penyerahan simbolis kepada anak-anak keren kita, santunan dari Dompet Duafa. Tapi sebelumnya kita izin berfoto terlebih dahulu, boleh? Kami akan mengundang sekali lagi kepada Bapak Ahmad untuk dapat bersama kami di atas panggung. Mbak Etika juga, Ibu Etika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mungkin bukan kami hormati kalau sama Mas Dul ya terus ya nih. Mungkin yang kami sayangi aja. Dalam arti sebagai sahabat dan teman ya. Masya Allah, terima kasih banyak Mas Dul. Bahkan sebenarnya mungkin saya pantasnya manggil Dul aja ya, Dul Jailani, karena usianya udah jauh lebih muda daripada saya. Yang saya hormati juga Mas Hendri, Mas Herdi, Mas Herdi di mana? Oh di sana, kelihatan ya. Mbak Etika, Mas Andriansa dan teman-teman semua, juga rekan-rekan wartawan. Bersyukur kepada Allah di sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa, datangan Dul Jailani di tempat kami. Terima kasih banyak. Ini adalah sanggar kami, sekaligus juga mungkin kayak pondok kami, tempat kami bersama teman-teman melakukan berbagai kegiatan. Dompet Duafa sudah 31 tahun, Mas Dul. Kita sudah berkiprah di berbagai kegiatan sosial. Mungkin di kesempatan ini saya juga ingin menyebut salah dua sih, lebih tepatnya salah dua manfaat atau berkah dari kegiatan Dompet Duafa yang selama ini buat Mas Dul Jailani atau Dul Jailani. Program beasiswa kita di tahun 2008 seingat saya itu sekarang orangnya sudah jadi rektor UI sekarang ini. Ya, jadi waktu S1 dia diberi beasiswa Dompet Duafa. Nah, sekarang sudah jadi rektor Universitas Indonesia ya. Kita juga melihat bahwa orang yang dibantu itu setelah dia berkembang, berusaha, dia juga akhirnya ikut peduli dan membantu Dompet Duafa. Ada satu orang mahasiswa kita juga satu yang kita bantu ya, dan sekarang tahun lalu dia tuh dari zakat usahanya dia menitipkan zakat ke Dompet Duafa 1 miliar. Tahun ini 2 miliar lebih tuh. Jadi dia bersyukur atas apa yang pernah diberikan Dompet Duafa itu. Dia mengembalikan ketika setelah dewasa, setelah usahanya berkembang menjadi pengusaha. Dulu waktu kuliah kita masih beasiswa, dia nitipin zakatnya 2,5 miliar ke Dompet Duafa, hampir 2,5 miliar gitu. Ini contoh saja bahwa berkah kalau kita membantu orang dan kemudian bermanfaat, dia mensyukuri dan menghargai, maka bentuknya adalah orang itu bersyukur dengan berterima kasih, dengan juga kalau dia punya harta dititipkan lagi kepada Dompet Duafa misalnya atau lembaga-lembaga sosial yang lain. Ini adalah contoh baik gitu. Di sini mungkin saya ingin sampaikan di depan Dul Jailani juga sebagai tanda bahwa insya Allah Dompet Duafa mengelola kegiatan-kegiatan sebaik mungkin, seamanah mungkin untuk terus dapat dipercaya oleh masyarakat. Dan paling tidak 31 tahun kami masih dipercaya masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat masih menghargai apa-apa yang kami lakukan. Nah, hari ini kalau ditambah dengan dukungan Dul Jailani, insya Allah akan makin bertambah-tambah kepercayaan masyarakat kepada Dompet Duafa. Itu yang kami harapkan. Istimewanya sebenarnya Dompet Duafa itu meskipun dari dulu banyak bekerjasama dengan para artis ya. Saya sebut saja beberapa. Di tahun 99 kita pernah kerjasama sama Mas Ikang Fauzi dan Mbak Marisa almarhum, sama Mbak Neno Warisman pernah menggalang dana untuk Dompet Duafa di Singapura di World Trade Center di Singapura tahun 1999. Setelah itu kami pernah mengadakan juga konser charity Dul Jailani dengan Mas Iwan Fals di Jepang bersama Kikan Coklat juga. Kemudian tahun 2015 kita pernah kerjasama dengan Kedutaan Besar Norwegia menggunakan konser amal Voice of Children. Itu ada Mbak Riti Puspa,
Gita Gutawa, Mbak Ralinsa, juga Joe Taslim, dan banyak lagi artis-artis lain. Itu tahun 2015. Di tahun 2023 kita pernah juga konser dengan Pusakata, J-Rock, dan sebagainya. Dan di tahun 2024 yang lalu kita bekerjasama dengan artis-artis Parvi. Ada Marcella Zalianti, Marcelo Refran, Mbak Olivia, Aming, Kubil, dan macam-macam lah tentang film Indonesia. Dan tahun ini 2025 kita kerjasama dengan Mas Dul Jailani. Masya Allah. Satu yang istimewa kalau buat saya adalah secara pribadi, karena Mas Dul ini usianya sangat muda, tapi jiwa kepeduliannya sudah sama dengan orang-orang atau selebriti yang tadi usianya jauh di atas Mas Dul tadi gitu. Jadi keterpanggilan beliau ini luar biasa dan patut kita apresiasi. Mas Dul ini masih muda tapi sudah penuh keterpanggilan dan kepedulian. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah memberkahi Mas Dul, memberikan banyak pahala atas kebaikannya, disukseskan segala karirnya, segala apapun yang beliau lakukan juga dapat kesuksesan dan kebaikan. Terima kasih banyak Mas Dul, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.